Teknologi ya. Tinggi naga mukung gigin. Beger taga hugun sakaya ke tinggi naga beger naga mengenyaga laga kagan aga pigi saja ke pegagat iki tubuh. Iki aga beger naga tuguru busiki hikir. Ya kang segelaga maka igini gigi kita ga tugung. Wah gila sih, Pak Rungkat ini emang nggak ada lawan. Bayangin aja dia bisa nyalain api cuma pakai korek yang katanya teknologi canggih banget. Korek teknologi lah istilahnya. Padahal kalau dipikir-pikir, itu mah ya korek gas biasa, cuma dipoles dikit biar kelihatan keren. Tapi yang bikin ngakak, suku Prikitiu malah ketipu mentah-mentah sama trik sederhana begituan. Ini sebenarnya lucu, tapi juga bikin kita mikir. Kadang orang-orang bisa gampang banget percaya sama sesuatu yang kelihatannya hebat, padahal aslinya biasa aja. Nah, disinilah letak pesannya. Kita harus lebih hati-hati sama apa yang kita lihat dan kita dengar. Jangan gampang percaya cuma karena dibungkus kata-kata teknologi, canggih, atau paling mutakhir. Belum tentu benar kan? Contohnya ya kayak suku Prikitiu ini. Mereka langsung kagum, padahal kalau mau buka mata dikit aja, bisa nyari tahu sendiri gimana cara kerja korek itu. Jadi lewat kejadian kocak Pak Rungkat ini, kita bisa belajar. Jangan mau gampang dibohongi, sekecil apapun triknya. Pakai logika, pakai akal, jangan sampai gampang terpesona sama hal-hal yang kelihatannya wow, tapi kosong isinya. Semoga dari cerita ini kalian juga bisa ambil hikmahnya ya. Di balik adegan kocak, selalu ada makna yang bisa kita bawa buat kehidupan sehari-hari. Oke, itu aja dulu obrolan kita. Kalau kalian punya pendapat, saran, atau mau diskusi, tulis di komentar. Biar kita bisa sama-sama belajar dari hal-hal kecil kayak gini. Wah, nama yang bagus. Ya gitulah, sesuai sama muka. Kalau bisa sih jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Kalau nama bapak itu Farel. Emangnya kenapa? Ya, setahu saya sih juru suhur itu nggak punya nama, Pak. Emang iya? Iya dong. Situ tahu dari mana? Untung banget ya. Di tengah kondisi Pak Rungkat yang lagi terjebak sama orang-orang suku yang aneh itu, masih ada satu orang biasa yang mau jujur. Orang ini ngerti apa yang Pak Rungkat omongin, dan dia juga berani ngasih tahu tanda-tanda soal juru sihir yang sebenarnya lagi dicari-cari sama banyak orang di situ. Kalau dipikir-pikir, hal kecil kayak kejujuran orang itu tuh justru jadi penentu jalan cerita. Bayangin kalau dia nggak ngomong apa adanya, mungkin rahasia tentang juru sihir nggak bakal kebuka, dan Pak Rungkat bisa makin terjebak di situ. Jadi di sini kita bisa lihat kadang kejujuran itu memang sederhana, tapi dampaknya besar banget. Dan siapa sangka, si Nomu yang awalnya cuma orang biasa di suku itu, bisa aja nanti malah dipercaya jadi asistennya si juru sihir. Kenapa? Karena dia satu-satunya yang jujur. Ini bisa jadi pelajaran buat kita juga. Dimanapun kita berada, sekecil apapun peran kita, kalau kita mau jujur dan apa adanya, orang lain bakal lebih percaya sama kita. Dan siapa tahu, kejujuran itu justru yang bikin kita dapat kesempatan lebih besar dari yang kita kira. Jadi, pesan moral dari bagian cerita ini jelas banget. Jangan remehkan kejujuran. Kadang satu kata jujur bisa bikin hidup orang lain jadi lebih mudah, atau bahkan nyelamatin orang dari masalah besar. Dan buat kita sendiri, kejujuran bisa jadi jalan buat dapat kepercayaan, kesempatan, bahkan jadi orang yang diandalkan. Semoga dari potongan cerita Pak Rungkat ini, kita bisa belajar dan ingat. Jadi orang jujur memang nggak gampang, tapi selalu ada jalan baik buat orang-orang yang berani ngomong apa adanya. Sebenarnya saya lagi berlindung di pulau ini, Pak. Berlindung? Iya, sorry. Berlindung gimana maksudnya? Jadi sebetulnya saya tuh orang biasa, Pak, yang hidup di kota kayak Bapak. Tapi saya punya masalah besar dengan Serius nih? Ternyata si Nomu itu bukan orang asli suku Prikitiu. Wah, pantesan aja dia bisa ngobrol lancar sama Pak Rungkat. Kalau dipikir-pikir, ini kabar bagus banget buat Pak Rungkat. Setidaknya sekarang dia punya satu orang yang bisa diajak ngomong normal di tengah situasi yang bikin bingung begitu. Coba bayangin kalau Pak Rungkat sendirian di sana, nggak ada yang ngerti dia ngomong apa, pasti makin repot kan? Nah, dengan adanya Nomu, dia bisa nyusun rencana pelarian atau cari cara supaya nggak terjebak lebih lama di suku itu. Tapi ya, tetap harus hati-hati. Pak Rungkat juga harus pinter jaga mulut. Soalnya kalau cerita Nomu ini sampai bocor ke orang suku Prikitiu, bisa-bisa Nomu ikut dalam bahaya. Jadi, di sini kita bisa ambil pelajaran penting banget. Pertama, pentingnya kekompakan.
Dalam kondisi sulit, punya satu orang yang bisa diajak kerjasama itu berharga banget. Karena nggak mungkinlah kita bisa jalan sendiri terus. Kadang kita butuh orang lain buat nutupin celah yang kita nggak bisa atasi sendiri. Yang kedua, jangan lupa jaga rahasia. Dalam cerita ini, kalau Pak Rungkat ceroboh cerita sana-sini soal siapa Nomu sebenarnya, habislah mereka berdua. Sama halnya di kehidupan kita, kalau ada hal yang harusnya dijaga bareng-bareng, ya udah, jagain. Karena rahasia itu bisa dikunci supaya rencana besar bisa berjalan lancar. Jadi intinya, kekompakan dan saling jaga rahasia itu penting banget. Kadang justru hal kayak gini yang bikin kita selamat dari masalah besar. Semoga dari kisah Pak Rungkat sama Nomung ini, kita bisa belajar buat saling percaya sama orang yang satu visi sama kita dan nggak gampang membocorkan hal-hal yang memang harus dijaga. Kalau saya sih... Nomu, Ada orangnya. laga gigi ngagak pakai izin. Aga nuku toru, aga kuku laga gigi igin tegeroga gaga sigi di giaga. Pukul agang, Giaga toru. cika pagat. Wah, kayaknya ada yang mulai cemburu nih sama Pak Rungkat alias si juru sihir. Ternyata di balik keribetan cerita ini, si Toru, orang asli suku Prikitiu, punya hubungan spesial sama Nomu. Hubungannya apa? Nah, ini dia yang bikin penasaran. Mereka ini sebenarnya masih pacaran? Atau udah nikah diam-diam? Entahlah. Cuma si animatornya aja yang tahu pasti. Yang jelas, rasa cemburu Toru ini nggak bisa dianggap sepele. Bisa jadi malah bikin keadaan Pak Rungkat makin ribet kalau dia nggak pinter jaga sikap. Karena kalau Toru benar-benar serius sama Nomu, terus lihat Nomu deket-deket ngobrol sama Pak Rungkat, bisa-bisa dianggap saingan. Padahal kan Pak Rungkat cuma butuh bantuan biar bisa kabur dari situasi serba salah di suku itu. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa dapat pesan moral yang lumayan nyentil juga. Pertama, soal komunikasi dan kepercayaan. Kadang, rasa cemburu itu muncul karena kurangnya komunikasi dan terlalu gampang mikir yang enggak-enggak. Padahal kalau mau ngomong baik-baik, semuanya bisa jelas dan nggak ada salah paham. Kedua, kalau kita lagi punya tujuan bareng, kayak Pak Rungkat dan Nomu yang mau selamat bareng, harus sama-sama pinter jaga perasaan orang sekitar. Jangan sampai kerjasama malah bikin orang lain ngerasa ditinggalin atau disepelekan. Apalagi kalau udah nyangkut hubungan spesial, ya harus saling terbuka lah ya. Dan yang paling penting, kadang urusan kecil kayak cemburu bisa jadi api kalau nggak dikontrol. Kalau Toru keburu panas hati dan bikin masalah, bisa kacau rencana kaburnya Pak Rungkat. Jadi pelajaran juga nih buat kita. Jaga sikap, jaga komunikasi. Jangan gampang sudzon, apalagi kalau udah kerjasama dalam situasi genting. Gai toko pigi gini gini. Baik, Opa. Tagan paga mengugur agak migi raga saga hogor magat kagak migi kege paga daga tugu agan. Kagak migi agang gagap tugu agan sege baga gagai juguru gusi gigi di degai saga kagak migi. Terima kasih, Opa. Higi dugup juguru gusi gigir. Hoki banget sih Pak Rungkat ini. Bayangin, tadinya Elin punya niat jahat, mau buang Pak Rungkat sama teman-temannya ke pulau terpencil, biar mereka mati kelaparan, nggak ada harapan. Tapi apa yang terjadi? Bukannya habis di situ, malah kebalik. Sekarang Pak Rungkat malah muncul jadi juru sihir. Gila nggak tuh? Kalau dipikir-pikir, bisa jadi ini semacam balasan juga. Mungkin ini caranya Semesta, atau sahabat-sahabat Pak Rungkat yang udah duluan disakiti Elin, buat ngasih pembalasan. Kan kadang kita nggak pernah tahu ya, balasan itu bisa datang dari arah yang nggak kita sangka. Orang yang dijatuhkan justru berdiri lagi dengan cara yang lebih kuat. Nah, disinilah pesannya. Dalam hidup, kita nggak boleh gampang nyerah kalau lagi jatuh atau disakiti orang lain. Karena kadang rencana jahat orang malah jadi jalan buat kita bangkit. Kayak Pak Rungkat. Niatnya dibuang, malah jadi punya kekuatan, malah diakui. Jadi juru sihir lagi. Siapa sangka kan? Yang kedua, jangan pernah remehkan siapapun. Elin mungkin mikir kalau Pak Rungkat itu cuma orang biasa yang gampang disingkirin. Tapi faktanya, orang yang diremehkan justru sering punya cara buat bangkit. Jadi, hati-hati kalau mau main licik sama orang lain. Karena hidup itu muter. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Oke deh, cukup dulu pembahasannya di sini.